A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala ala 'abdil kitab wa lam yaj'al lahu 'iwaja. Qayyimal liyundhira ba'san syadidan min ladunhu wa yubashshiral mu'minina alladzina ya'maluna sholihat anna lahum ajran hasanah. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Qala Allah Ta'ala wa ma ubarri'u nafsi inna nafsa la ammaratun bisu illa ma rahima rabbi inna rabbi ghafurur rahim. Bagaimana sahabat-sahabat rahimakumullah? Bersyukurkah kita? Tentunya bahwa sahabat dan saya terutama pada pagi hari ini adalah menjadi orang-orang yang bersyukur. Bersyukur yang dimulai tadi dengan kalimat ucapan kita alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin nusur. Demikian ketika kita memulai hidup dengan kelopak mata yang terbuka, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasa syukur kita kemudian kita pertahankan dan tetap terus kita pertahankan. Senantiasa bersyukur maknanya adalah kemudian tetap berada di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan untuk tetap berada di jalan kebenaran, jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidaklah bisa lepas kita dari tuntunan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dari petunjuk-petunjuk Allah Subhanahu wa Ta'ala, dari keterangan-keterangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan pada kesempatan pagi hari ini sahabat-sahabat rahimakumullah, kita coba untuk meneropong diri kita, kita coba untuk mengkaji diri kita. Yang terkadang kita lupa, asik dengan meneropong orang lain, asik dengan mengkaji orang lain, sementara diri lupa untuk mengkaji, untuk meneropong diri kita. Maka selalu Allah mengingatkan wal tandur nafsun, wal tanjur nafs. Perhatikan diri kita masing-masing sesungguhnya. Sahabat-sahabat rahimakumullah, meneropong diri kita, mengkaji diri kita, isyaratnya sesungguhnya adalah ada pada kalimat iqra. Baca. Bacalah, pelajarilah, perhatikanlah tentang Allah, iqra tentang Allah, iqra tentang diri kita, iqra juga tentang siapa musuh kita, iqra tentang siapakah yang harus kita jadikan teman. Dan khusus pada pagi hari ini kita coba untuk iqra, meneropong, mengkaji diri kita. Satu ayat di dalam Al-Quran tentang diri kita, Allah menegaskan, Allah menjelaskan. Wa ma ubarri'u nafsi innan nafsa la ammaratun bisu illa ma rahima rabbi inna rabbi ghafurur rahim. Pernyataan ini atau wahyu Allah ini ada di dalam Al-Quran, khusus di surat ke-12, surat Yusuf ayat 53. Wa ma ubarri'u nafsi innan nafsa la ammaratun bisu illa ma rahima rabbi. Dan tidaklah aku menyatakan bahwa diriku ini mampu untuk menguasai nafsu jelek, nafsu buruk yang selalu mendorong untuk melakukan perbuatan buruk, perbuatan jelek, perbuatan yang merusak. Nafsu ini disebut dengan nafsu amarah, amaratun bisu.
dorongan dahsyat untuk melakukan perbuatan-perbuatan pengrusakan. Nafsu jelek, nafsu yang bisa menjadikan diri ini zolim, zulumat, yang berujung kepada penderitaan. Bahkan na'udzubillah min dzalik, siksa Allah Subhanahu wa taala. Nafsu yang tidak bisa kita mampu mengendalikan diri, illa marrahimar rabbi, kecuali dengan rahmat Allah. Illa marrahimar rabbi, kecuali dengan benar-benar kasih sayang Allah tumpahkan kepada seseorang sehingga dia mampu mengendalikan diri. Sebab Allah tidak membebani seseorang kecuali sesuai dengan kemampuan yang ada pada dirinya, yang otomatis adalah ketika seseorang itu juga mendapat bimbingan, tuntunan, arahan dari Allah. Maka yang wajib kita minta adalah kita semoga dirahmati Allah, dirahmati oleh Allah, disayangi oleh Allah. Dirahmati Allah, disayangi oleh Allah Subhanahu wa taala. Inna rabbi ghafurur rahim. Dan kemudian juga Allah tegaskan bahwa bisa saja siapapun pernah dikuasai dan terperangkap dengan nafsunya itu, masuk terbenam dengan nafsu itu. Namun dengan sifat Allah yang maha pengampun, orang itu bisa keluar, bangkit untuk tidak lagi memperturutkan nafsu amarahnya, nafsu buruknya. Inna rabbi ghafurur rahim. Tersirat dari asma Allah itu dengan kalimat inna rabbi ghafurur rahim, sesungguhnya Allah maha pengampun dan maha penyayang. Nah, sahabat-sahabat, betapa bahayanya nafsu amarah ini. Di dalam surat 12 ayat 53 ini, di antara penjelasannya adalah bahwa ini ucapan, ungkapan yang dikeluarkan oleh Zulaikha. Zulaikha yang ada di zaman Nabi Yusuf alaihissalam. Dan Zulaikha inilah seorang perempuan yang kemudian melakukan makar, yang kemudian melakukan perbuatan yang nista, yang menjadikan Nabi Yusuf masuk dalam penjara. Sahabat rahimakumullah, Zulaikha ini adalah gambaran siapapun perempuannya, siapapun wanitanya, yang ketika dia sudah dikuasai oleh nafsu amarah, dan kemudian dia tidak mendapat pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala, yang ada di benak dan di hatinya adalah rencana-rencana jahat. Rencana jahat terhadap seorang laki-laki, satu di antaranya. Rencana jahat di antaranya yang dia pikirkan, yang dia rencanakan untuk menjerat. Untuk menjerat seorang laki-laki yang disenanginya. Zulaikha ini tidak terkecuali, sahabat-sahabat rahimakumullah, seorang perempuan cantik, terhormat, anggun, istri seorang penguasa. Namun manakala dia sudah dikuasai oleh nafsu amarahnya, hilang semuanya kemuliaan-kemuliaan itu. Hilang keanggunannya. Hilang kemuliaan dirinya sebagai seorang istri pejabat. Seorang pejabat yang mulia, yang dihormati. Hilang semuanya itu, hadirin Al-Quran. Karena sudah dikuasai oleh nafsu amarah. Yang ada di benaknya adalah rencana-rencana jahat terhadap Yusuf alaihissalam. Dan kita tahu, sahabat-sahabat rahimakumullah, bahwa Yusuf ini sebenarnya adalah anak angkatnya. Bukan siapa-siapa, sahabat-sahabat rahimakumullah, tetapi anak angkatnya. Sejak kecil dirawat oleh Zulaikha ini.
Namun demikian luar biasa hadirin nafsu amarah. Ketika sudah menguasai seorang perempuan, maka rencana-rencana jahat ini ada pada dirinya. Wa ma ubari'un nafsi innan nafsa la ammaratum bisu illa ma rahima rabbi inna rabbi ghafurur rahim. Sahabat-sahabat rahimakumullah, kalau saja seorang perempuan bisa melakukan hal yang sedemikian rupa jahatnya, maka tentulah kita sebagai seorang laki-laki, tentulah setiap laki-laki bisa lebih dahsyat lagi perbuatan jahatnya, rencana jahatnya. Terlebih lagi ketika laki-laki dan perempuan ini bersatu, bekerja sama untuk melakukan perbuatan jahat, makar-makar jahat, rencana-rencana jahat. Maka lengkaplah sudah kekuatan jahat ini. Karena bersatunya kekuatan laki-laki yang jahat, perempuan yang jahat, karena dikuasai oleh nafsu amarah. Oleh karena itu hadirin rahimakumullah, sahabat-sahabat rahimakumullah, sangat-sangat dibutuhkan rahmat Allah. Untuk seseorang, untuk seorang laki-laki, untuk seorang perempuan, untuk kita, untuk saya, untuk sahabat rahimah. Rahmat Allah ini sangat diperlukan dan wajib ada pada diri kita. Bagaimana kita mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala? Kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala yang mananya tidak didiamkan oleh Allah. Kita mengatur, mengurus diri kita sendiri. Tidak bisa hadirin makullah, tidak mampu diri kita. Kita mampu kalau diberikan kemampuan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Langkah pertama adalah ya ayyuhalladzina amanu sta'inu bis-sabri wassalah. Hai orang-orang beriman, jadikanlah sabar dan salat menjadi penolongmu. Penegakan salat, sahabat-sahabat rahmatullah. Yang kedua, untuk bisa mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, jangan jauh-jauh dari Al-Quran. Waktu-waktu yang kita jalani dalam hidup dan kehidupan ini, adakah Al-Quran ini menjadi bacaan hari-hari kita? Adakah Al-Quran ini menjadi sumber inspirasi kita? Adakah Al-Quran ini menjadi referensi, rujukan segala apa saja yang kita pikirkan, segala apa saja yang kita kemukakan? Sudahkah Al-Quran ini menjadi referensi, rujukan pada diri kita? Allah menjelaskan di dalam Al-Quran bahwa wa may ya'su an dzikrir rahman nuqayyid lahu syaitanan fahuwa lahu qarin wa innahum la yasuddunahum anis sabil wa yasabuna annahum muhtadun. Di dalam surat Az-Zukhruf ayat 36 Allah menjelaskan, barang siapa yang tidak memperdulikan Al-Quran, yang mengabaikan Al-Quran, padahal dia menyatakan dirinya sebagai seorang yang mengimani Al-Quran, wa may ya'su an dzikrir rahman, yang Al-Quran diturunkan oleh Allah yang maha sayang, yang maha pengasih dan maha penyayang, yang tentunya bahwa Al-Quran diturunkan bukan untuk menyusahkan. Wa may ya'su an dzikrir rahman nuqayyid lahu syaitanan fahuwa lahu qarin. Maka Allah diamkan setan menguasai dirinya. Lengkaplah sudah kekuatan jahat yang ada pada diri seseorang. Na'udzubillah min dzalik. Semoga tidak terjadi pada diri kita. Lengkaplah sudah kekuatan jahat pada diri seseorang. Yang pertama karena memang ada nafsu amarah yang ada di dalam dirinya. Yang kemudian setan juga kemudian menjadi teman seiring sejalan dirinya. Fa innahu wa may ya'su an dzikrir rahman nuqayyid lahu fahuwa qarin. Wa innahum la yasuddunahum anis sabil, maka setan inilah yang menyesatkan dirinya. Wa innahum la yasuddunahum anis sabil, yang menghalang-halangi dia dari jalan kebenaran, yang menghalang-halangi dirinya untuk meniti jalan yang benar. Dan yang kemudian lebih memprihatinkan lagi adalah ketika dia merasa berada pada jalan yang benar, sesungguhnya
dia sedang dalam kesesatan, tetapi dia merasa dalam petunjuk. Sahabat-sahabat rahimakumullah, diri kita tidak mampu untuk melepaskan dari yang disebut dengan nafsu amarah, kecuali dengan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka jalan-jalan untuk mendapatkan rahmat dari Allah wajiblah kita tempuh. Selain sholat, tadabbur Al-Quran, dan masih ada jalan-jalan yang wajib kita tempuh untuk mendapatkan rahmat dari Allah, untuk mendapatkan bimbingan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan peringatan untuk diri kita bersama ini dengan waktu yang singkat ini bisa mengingatkan diri kita bahwa pentingnya kita mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, supaya nafsu jahat kita, nafsu buruk kita ini kemudian bisa kita kendalikan. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semuanya dan bisa kita jadikan pegangan untuk kemudian kita tidak tersesat jalan, sahabat-sahabat rahimakumullah. Demikianlah, kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.